Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sumber hukum dalam Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan, selamanya. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan standar di dalam beragama. Kami mengingatkan hal ini dikarenakan dalam menyampaikan informasi agama, tentunya rujukannya adalah Quran dan As-Sunnah ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Juli. Begitu cepat waktu ya. Berarti umur kita semakin dekat dengan batas umur yang diberikan Allah kepada kita. Maka alangkah baiknya jika kita mengingat sesuatu hal yang mesti terjadi pada diri kita, yaitu al-maut. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan orang yang mendapat nur Allah, ya, mendapatkan nur Allah di dadanya itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian itu padanya. Ini kalau orang-orang mendapatkan nur Allah itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, di dalam dakwah ini secara umum adalah bercorak basyira wa nazira. Jadi dakwah Islam itu coraknya hanya dua itu sebenarnya. Basyira wa nazira. Basyira itu memberi kabar gembira. Orang beriman itu baik nasibnya, dapat surga dan sebagainya, itu termasuk kabar-kabar gembira. Wa nazira, peringatan. Nah, itu sebaliknya daripada basyira tadi, yaitu memberi kabar gembira dan peringatan. Artinya dengan diperingatkan dan diberi kabar gembira, maka keimanan kita akan semakin mantap. Jadi kajian itu sebenarnya yang penting adalah iman kita bertambah banyak, bertambah mantap. Karena dengan semangat iman ini semangat kita untuk beramal, dengan ilmu kita akan beramal. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu materi di kajian ini saya beri judul penyesalan orang yang meninggal dunia. Di dalam firman Allah disebutkan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu, sehingga apabila telah datang pada salah seorang dari mereka apa? Al-mautu, maut. Dan maksudnya apabila telah
datang maut atau kematian kepada salah seorang di antara mereka itu, qala, dia berkata, Robbi, Tuhan, irji'un, kembalikan aku ke dunia. Ini diceritakan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah kepada kita bahwa nanti orang mati itu begitu. Kepingin duripno maneh di dunia. La'ala, agar aku a'malu sholihan, bisa beramal soleh. Loh, saleh tadi tidak beramal soleh di dunia itu, terus nanti ketur. Ini diceritakan oleh Allah dalam Quran. Fima taroktu, terhadap apa yang aku telah tinggalkan. Jadi amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah tidak pernah dikerjakan, setelah mati tahu nasibnya, dia menyesal, kepingin dihidupkan lagi supaya bisa beramal soleh. Alah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak akan. Ya, karena sesungguhnya ucapan itu hanya ucapan saja. Mau duripno temen balik mana kanca. Ini Allah yang memberitahu. Wa min waraihim, dan dari depan mereka barzakhun, itu ada dinding. Di depannya orang mati tadi ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan kembali. Nah, ini informasi tentang informasi Quran. Jadi di sini Quran itu macam-macam. Ini termasuk naziro, memberi peringatan. Jadi Quran di sini macam-macam. Ada yang menyerangkan nanti bagaimana di sana sejarah yang sudah terjadi, diceritakan semua lengkap. Ya, dengan sejarah-sejarah itu juga diharapkan kita jadikan pelajaran. Oh, ngono-ngono ku nasib ka enak. Nggih. Kondisi orang yang berada di dalam kubur ini. Kondisi orang yang berada dalam kubur, kuburnya sempit. Kalau kuburan di Indonesia kan beda dengan di Arab. Di Arab itu kuburannya kira-kira lebar. Jadi di sana orang siji oblang-oblang. Karena bertujuan nanti orang mati malah taruh situ lagi, mati lagi taruh situ lagi. Kalau di tempat kita itu pres. Lahatnya itu dua macam. Kalau sing diambil sisinya itu, sampingnya ada yang dari tengah. Yang tengah tanpa gak sobat belas. Tengah ditaruh di mayat di situ, ditutup papan. Gak sobat belas. Jadi kubur yang seperti itu diletakkan di dalamnya itu mayat tadi, lalu kubur itu akan menyempit. Kuburan ini menyempit dan menghimpit dan menyempit dirinya. Ini diceritakan dalam hadis ini. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitan itu. Hatta walaupun orang itu soleh atau tidak soleh. Tapi ada bedanya. Beberapa hadis menerangkan bahwa menghimpit pada Sa'ad bin Mu'az, ini namanya orang. Sa'ad bin Mu'az itu namanya orang. Padahal kematiannya membuat arsy itu bergerak. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Karena saat ini orangnya hebat, orang yang takwa gitu. Disambut dengan para malaikat. Tapi di dalam kubur juga mengalami itu. Ada bedanya. Dalam Sunan Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ini disahkan oleh Syalbani.
Jadi kalau orang yang baik itu tetap dapat cepitan, tidak sampai remuk. Setelah itu dibebaskan lagi oleh Allah. Tapi kalau orang kafir dicepit terus sampai protol tulang-tulangnya itu. Ya, itu bedanya. Termasuk orang yang menyesal orang yang baik juga menyesal. Ceritakan dalam sebuah riwayat itu seorang bernama Sa'ban. Sa'ban itu orang jamaah masjid yang aktif. Lunggui pancet. Mau di pojok jaga di pancet di situ sehingga nek wong gak teko itu kelihatan. Nah pada suatu hari pas subuh itu Rasulullah melihat tidak ada Sa'ban tadi. Kemana? Ditunggu sampai akhir subuh. Karena nggak datang langsung sholat subuh. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Ternyata ada yang ngacung. Nah, yang ngacung ini disuruh menunjukkan rumahnya Sa'ban di mana. Ternyata panjenengan tahu perjalanannya dari masjid ke rumahnya itu nggak main-main, 3 jam. Kira-kira ini mau sehari ngoten Pak ini liwat paling. Bendino lho niku. Waduh ini isi kualah Mbak Sa'ban. 3 jam. Setelah Rasulullah sampai di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sa'ban tadi tidak ke masjid? Dijawab bahwa Sa'ban tadi pagi sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Sa'ban tidak ke masjid tadi karena meninggal, bukan karena apa-apa. Cuma begini ya Rasulullah, saya itu ingin bertanya, kenapa saat nazar dia itu ngomongnya begini, waduh kenapa tidak yang lebih jauh? Nomor 2, waduh kenapa tidak yang baik atau yang baru? Waduh kenapa tidak semuanya? Lah ini ya Rasulullah saya tidak ngerti apa makna daripada kata-katanya itu. Ternyata Sa'ban ini ketika meninggal dunia itu ditampakkan. Mata yang biasanya tidak kelihatan bisa kelihatan. Disingkap tabir yang menutupi matanya itu. Memang desain mata kan beda ya. Desain mata kita dengan kelelawar beda. Kelelawar itu nek bengi tajam, nek awan mendrip kita terbalik. Kalau siang tajam, kalau malam tidak begitu kelihatan. Nah, kita kelihatan karena ada lampu. Jadi desainnya terbalik. Lah itu oleh Allah disingkap. Lah dia tahu amalnya saat berjalan 3 jam ke masjid. Itu ditunjukkan oleh Allah pahalanya. Jerit dia. Waduh kenapa tidak lebih jauh? 3 jamnya kayak gini pahala nih. Apalagi lebih jauh lagi, lebih hebat lagi. Itu penyesalan. Jalan gini tidak ada masalah kalau jalan begini. Kemudian ketika Sa'ban itu mau berangkat ke masjid, dibuka pintunya, hawanya sangat dingin. Terus dia kembali masuk rumah pakai pakaian rangkepan. Supaya apa? Supaya tidak kedinginan. Tapi rangkepannya elek. Dengan harapan nanti kalau di masjid dilepas, tetap pakaiannya baik. Di tengah jalan ketemu orang yang akan meninggal dunia. Karena apa? Kedinginan. Dicopot baju yang jelek tadi, dikemulkan sama pada orang yang akan meninggal dunia. Bahkan diajak ke masjid. Ini ditampakkan oleh Allah amalnya ini, kemudian ditunjukkan pahalanya. Ketun dia. Kenapa tidak yang baru? Nah, mesti ngelak pahalanya kalau ini apa mana sing baru? Ternyata maknanya itu. Nomor 3 adalah tadi, waduh kenapa tidak semuanya? Ternyata Sa'ban ini nek pagi itu sarapane roti sama susu. Susu nek roti telepon susu tenan enak. Jangan dimplok ngeten iki, pengemis datang. Saya sudah 3 hari tidak makan. Mohon saya diberi rotinya itu.
Dasar orangnya baik, ya diberi tugel dang. Jadi dia separuh, pengemisnya separuh. Nah itu ditampakkan oleh Allah, amalan-amalan itu ditunjukkan pahalanya juga. Ketun dia, waduh kenapa tidak semuanya? Wong sigar kayak gini, apa mana? Itu penyesalan orang yang baik ketika meninggal dunia. Jadi sama-sama menyesal. Tapi penyesalan seperti ini tidak ada masalah. Karena tetap selamat. Tapi ketika orang-orang itu tidak baik, ketika diperintahkan oleh infak untuk berinfak, dia menolak, tidak pernah beramal, kemudian meninggal dunia dia ketun, kenapa biar tidak belum beramal? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Jadi si urip itu perintah nongkon infak. Ya, benar mati ketun. Sehingga dia berkata, qala rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini dalam waktu yang dekat? Fa asaddaqo aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Apa jawabannya Allah? Intinya mati gak sorip maneh. Di dunia saatnya menanam, di kehidupan berikutnya saatnya mengetam, panen. Dijawab oleh Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Maka saya katakan tadi, kita semakin lama semakin dekat dengan batasan itu. Makanya terbaik adalah evaluasi, memperbaiki diri, evaluasi. Ya. Jangan sampai kita juga melupakan akhirat tapi hanya menginginkan dunia saja. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Itu Islam. Jadi perimbangan antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia harus imbang. Ya, dunia toh akhirnya akhiratnya lupa. Akhirat kok dunianya lupa. Makanya Islam itu begitu, perimbangan antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dalam hadis